Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Iin. Nama saya Justina Melani. Saya dari GGP Sialom. Suka ikut Lamsia, kadang suka ikut jemaat ini juga. Nama saya Ibu Sari. 9. Baru 1 sebenarnya, di rumah masih ada 2, cuma belum selesai. Ini perjalanannya cukup panjang. Pertama, saya tuh bikin nggak seperti ini, saya tuh nggak puas gitu, udah putus asa. Malah saya sempat di foto juga, saya tanya sama Yani, Yan ini bisa nggak ditampilkan gitu? Oh jangan, itu hijau semua gitu, harusnya merah gitu. Ini dari kawat bulu. Yang ini, itu sama ini kedua. Terus sama ini juga, terus sama ini. Pertama permen juga sih, permen. Dan dari sini, terus langsung ke sini punya idenya. Tadinya saya tuh mikir, barang bekas boleh nggak ya? Pikir-pikir temen punya Yakult, jadi saya juga suka minum Yakult juga. Jadi saya minta ke temen kumpulin Yakultnya gitu. Kalau tutup ini sebagian saya juga minum juga, terus sama temen-temen dibantuin juga nyariin. Kalau pinus ini nyari sendiri di depan gereja. Permen saya tadinya nyobain, boleh nggak ya pakai permen ya dibikin pohon. Tapi nyobain dulu 1, tapi lolos nggak apa-apa ini. Jadi saya bikin lagi. Saya senang memang dengan kerajinan tangan, karena tangan saya itu kan suka berkeringat. Kalau misalnya saya asik dengan kerajinan tangan, saya tuh lupa, udah gitu jadi kadang-kadang kering sendiri, dan ingin memberikan sesuatu lah yang baik buat Tuhan. Sampai saya berdoa, Tuhan kasih saya bantuan supaya saya tuh jangan gagal lagi. Ingin ikut partisipasi, seneng sih sebenarnya, nggak ada paksaan sih. Karena kepengen menyumbangkan untuk memeriahkan ulang tahun GKI Kebonjati. Saya rasa setiap orang punya talenta, walaupun kecil, tapi dia bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau hatinya juga ada kerinduan untuk itu. Harus mulai melangkah gitu. Kalau udah sekali melangkah, pasti dia jangan diem. Langkah kedua, langkah ketiga gitu. Akhirnya nanti dia bisa ikut pelayanan yang lebih banyak gitu. Kalau ada kegiatan apa-apa ikut-ikut aja gitu. Jadi biar kita juga jadi fine gitu tuh, ke yang bontinya juga seneng gitu. Saling support gitu kayak gitu lah.
Buat teman-teman yang punya talenta, kita salurkan dan kita memeriahkan Gereja Kebonjati yang ke-100. Harapan saya ada banyak jiwa-jiwa baru yang bisa kembali ya, terutama pada mereka yang merasa sekarang kesepian, tidak ada teman untuk komunitas yang baik. Saya rindu sih kalau mereka bisa ikut bergabung kembali. Semoga tambah maju, terus apalagi ya, jemaatnya banyak gitu ya. Harapannya semoga gereja bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan juga anggota GKI Kebonjati juga. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100. Semoga kita semua selalu diberkati dan bukan hanya itu, tapi juga ikut melayani di dalam Tuhan.
Umat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dan datang beribadah kepada Tuhan. Kita buang segala ketakutan dan rasa khawatir yang ada dalam hati kita, seperti ada dinyatakan dalam Matius 6 ayat 34. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan mengamini apa yang sudah Tuhan nyatakan, kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian baginya.
Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah yang di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, senang berjumpa Bapak Ibu Saudara secara online. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapak, atas kasih dan kehendak-Mu sehingga kami boleh dipertemukan saat ini. Kami percaya Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai persekutuan kami. Dan kami juga berharap Bapak, Engkau selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk terus berkarya, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini bersama dengan Engkau sendiri. Kami naikkan doa pengharapan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya ke-25 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di masa-masa ini ketika jalanan banyak dibongkar pasang, entah untuk PAM atau entah untuk kabel internet dan untuk apapun lagi, tentu kita merasa akan khawatir ketika keluar rumah. Maksudkah? Apalagi di situasi dan cuaca yang tidak menentu seperti saat ini. Akankah nanti dengan adanya hujan kita bertambah macet di jalanan sehingga kita kemudian memilih untuk ada di dalam rumah? Kekhawatiran adalah milik semua orang. Siapa yang tidak pernah khawatir di dunia ini? Hal yang luar biasa adalah tema hari ini yang hendak mengajak kita untuk jangan khawatir, karena Tuhan memelihara hidup. Mengajak kita untuk melihat kepada kehidupan ini dan juga perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Bukankah Tuhan selalu ada dan hadir di dalam hidup kita? Bukankah Ia selalu memperlengkapi, memampukan dan menolong setiap orang yang mau dipanggil, diutus, dan mengerjakan tugas-tugas panggilannya di tengah dunia? Tugas kita adalah melaksanakan panggilan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Namun di dalam situasi itu kita juga menyadari sebagai manusia dalam kedagingan kita, kadang-kadang kita khawatir. Siapa yang tidak khawatir ketika hendak mencapai umur 100 tahun dan kemudian kita berpikir apakah yang sudah kita lakukan dan kerjakan selama ini akan dilanjutkan oleh rekan-rekan aktivis gereja ataukah akan terhilang begitu saja? Siapa tidak akan khawatir, Bapak Ibu Saudara, apakah orang-orang yang ada dan hadir di dalam masa sekarang ini akan terus membuat keunikan yang ada di gereja tetap hadir, ada, dan kemudian membuat orang ikut terlibat ambil bagian di dalam. Hal yang menarik yang Tuhan tegaskan di dalam Injil ini adalah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Usia 100 tahun, apa yang masih dikhawatirkan oleh Gereja Kristen Indonesia Kebonjati? Tentu banyak. Ada pengharapan, ada kekuatan, ada juga keinginan untuk membuat semua yang sudah ada baik terus berjalan. Ada hal-hal yang belum ada dan terus ingin dilakukan karena kehadiran gereja adalah terus menjaga kehidupan dan menghargai tubuh. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran orang tua, apakah anak-anak cucunya juga akan hidup terus melaksanakan tugas kegiatannya dalam menghadirkan kerajaan Allah, mengerjakan misi Allah, berkarya bagi Allah dalam dunia, sekaligus bergiat di tengah tantangan zaman? Selamat ulang tahun yang ke-100 untuk Gereja Kristen Indonesia Kebonjati. Tetaplah menjadi tempat perlindungan bagi semua orang yang bernaung di dalamnya. Tuhan memberkati. Saya bersyukur menjadi bagian dari saksi sejarah yang menyaksikan seabad GKI Kebonjati. Itu adalah sebuah kesempatan yang langka dan anugerah tentunya. Gereja Kebonjati adalah bagian dari perjalanan hidup saya, di mana saya bertumbuh, dibentuk dan diproses menjadi diri saya yang sekarang. Bertumbuh bersama dengan sesama anggota jemaat, saling menolong dan membuka jalan baik dalam pelayanan, tak terkecuali dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan dan karir. Di gereja ini juga saya dapat menyaksikan perjalanan relasi saat beberapa rekan yang menemukan pasangan hidupnya di dalam komunitas ini
Dan itu menjadi sebuah kisah yang menyenangkan untuk dikenang saat melihat orang lain menemukan kebahagiaan di komunitas ini. Tentu ada hal yang menyedihkan juga ketika menyaksikan rekan-rekan yang pernah berproses, pernah bertumbuh dan peduli dan berpelayanan aktif di jemaat ini, Tuhan izinkan untuk pergi, baik karena pindah kota karena sesuatu hal, terlebih karena Tuhan panggil dan tak berada lagi di dunia ini. Entah yang pernah bertumbuh bersama atau rekan senior yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan GKI Bonti yang saya kenal dan saya saksikan. Mengenang mereka adalah sebuah pembelajaran bagaimana menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan bagi kalian yang masih bertahan di sini dan terlibat aktif, saya ucapkan selamat dan wonderful untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saya bersyukur juga diberikan banyak kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan, mulai dari komunitas, jemaat pemuda hingga jemaat umum. Dari jemaat biasa, kemudian berproses menjadi aktivis komisi, hingga menjadi bagian dari komunitas kepenatuaan. Semua itu adalah bagian yang memproses diri saya untuk memiliki banyak pengalaman, kedewasaan, dan wawasan tentunya. Menjadi bagian dari perjalanan GKI Kebonjati yang terlibat langsung di dalamnya, sedikit banyak bisa melihat dan merasakan dari dekat dinamika yang terjadi. Baik antar sesama aktivis, sesama jemaat, juga antar jemaat dan aktivis, dan sebaliknya. Bagi saya itu adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan dalam mendewasakan jemaat ini. Karena menurut saya kolam yang beriak itu adalah tanda bahwa di dalamnya ada kehidupan. Pisau yang berfungsi baik itu dihasilkan dari proses penempaan dan pengasahan. Karakter GKI Kebonjati sebagai komunitas yang berbasis keluarga yang saling tenggang rasa membuatnya bisa melewati berbagai tantangan, perbedaan, melewati berbagai hambatan dan keterbatasan, sehingga riak yang terjadi tidak berubah menjadi gelombang badai, bahkan mungkin tidak berubah jadi tsunami yang menghancurkan. Dan buktinya GKI Kebonjati bisa bertahan sampai dalam usia yang seabad sekarang ini. Dan yang pasti saya yakin dengan iman bahwa semua ini bisa terjadi karena penyertaan Tuhan Yesus yang menjadi kepala dan pemilik gereja ini. Wonderful untuk penyertaan Tuhan dan segala hal yang Ia izinkan untuk terjadi. Tidak ada komunitas yang sempurna tentunya. Ibarat sebuah rumah, di dalamnya bisa ada hal yang nyaman dan ada juga hal yang tidak nyaman. Entah dari atapnya yang bocor, lantainya yang kotor dan tegel yang copot, atau mungkin dinding yang catnya mengelupas atau keropos. Gak mungkin dong kita pindah dan menumpang di rumah tetangga dan menunggu orang lain untuk memperbaikinya untuk kita. Ini adalah rumah kita yang satu-satunya yang kita diami bersama dan tidak akan kita biarkan hancur. Kita harus bisa membenahi secara bersama-sama dan yang paling penting bisa ambil bagian dan peran masing-masing agar kita bisa tinggal nyaman dan aman di dalamnya. Oke kan, mantap. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saat badai menerpa hidup kita, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Pegang erat tangan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Nantikan janjinya. Perbanyak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bangun iman kita. Fokus terus hanya kepada Tuhan. Badai bukanlah hukuman, tetapi merupakan kesempatan kita mengalami Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, menikmati anugerah dan mujizatnya. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang penyembuh kalau kita tidak pernah sakit? Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak pernah kekurangan? Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan Sang Penghibur
kalau kita tidak pernah meneteskan air mata. Bersyukurlah kalau badai itu datang dalam hidup kita. Karena tidak semua orang dipercaya Tuhan kuat menghadapi badai dan menjadi pemenang untuk menyaksikan betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun yang ke-100 untuk GKI Kebonjati Bandung. Semoga Tuhan selalu menyertai, membimbing, dan memampukan GKI Kebonjati untuk terus berkarya, untuk terus melayani, dan kiranya
hadir menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang memelihara setiap kehidupan dengan kasih yang tiada berkesudahan. Terima kasih karena Engkau mengenal setiap kebutuhan kami, bahkan sebelum kami mengucapkannya. Ketika kekhawatiran dan beban hidup mencoba menguasai hati kami, ajar kami untuk menyerahkan semuanya kepadamu. Engkau telah berfirman agar kami tidak khawatir akan hidup kami, karena burung di udara pun Engkau beri makan, dan bunga di padang pun Engkau hiasi dengan indah. Betapa lebih lagi Engkau peduli kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus percaya bahwa Engkau adalah sumber pemeliharaan dan penghiburan kami. Ketika kami menghadapi hari-hari yang sulit, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami untuk mengandalkan-Mu dalam segala hal, besar maupun kecil, karena Engkau memegang kendali atas hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kekurangan ataupun pergumulan hidup. Kiranya mereka merasakan hadirat-Mu yang menguatkan dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Gunakan kami sebagai saluran berkat-Mu untuk menolong mereka yang membutuhkan. Ya Tuhan, jadikan hati kami tenang dalam damai sejahtera-Mu. Ajar kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memelihara dan menyertai kami sampai selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 5, 4, 3, 2, 1. Kasih Yesus melebihi apapun, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus pun lebih indah dari pelangi.
Halo, nama saya Christian. Saya akan membacakan quotes hidup beriman dengan taat pada firman Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu
Bapa di surga, terima kasih untuk cerita dari Alkitab tentang seorang yang buta tetapi percaya kepada Yesus. Kami belajar dari dia yang tidak takut memanggil-Mu karena dia tahu bahwa Engkau sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus, kami juga ingin seperti orang buta itu, yang penuh iman meskipun matanya tidak bisa melihat. Bantu kami untuk selalu percaya kepadamu, walaupun ada hal-hal yang tidak kami pahami. Bukakan mata kami Tuhan, agar kami bisa melihat kasih-Mu yang besar dan memahami rencana-Mu yang baik untuk hidup kami. Ajari kami untuk terus berdoa seperti orang itu yang tidak berhenti memanggil-Mu. Bapa yang baik, kami ingin menjadi anak-anak yang percaya kepadamu dan bersyukur atas semua yang Engkau berikan. Tolong kami untuk menggunakan penglihatan kami untuk melihat keindahan ciptaan-Mu dan membantu sesama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengarkan kami dan selalu menolong kami saat kami membutuhkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkong, terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Emak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you Mak Engkong. Sehat selalu ya. Buat emak, buat Nainai, thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you Ama udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. Sehat selalu Mak, semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you Opa. Udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you. Jagain, God bless you. Sama Yeye sehat selalu. Caca, sayang Mama Yeye. Nainai ya Mak, Oma I love you. Hai usia mukaku. Nah deh Mak. Aku suka main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci sama Uci Lala. I love you Uci yang aku. I love you. Hai Uci danku. Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Mak, Engkong, Mama, senang sekali mempunyai Engkong seperti kalian. I love you, Mak Engkong. Shalom, selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia. Semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.